datang di channel saya kembali. Di video kali ini saya akan membahas beberapa kosmetik atau skincare yang nggak perlu dibuang walaupun kita nggak cocok ataupun sudah nggak bisa digunakan lagi. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama yaitu pelembab. Pelembabnya jangan dibuang kalau misalkan nggak cocok. Itu bisa digunakan, sayang juga ya kalau dibuang ya. Jadi bisa digunakan pelembabnya untuk membersihkan sepatu kulit ataupun membersihkan tas kita. Jadi dia akan kelihatan lebih sedikit bercahaya kalau digunakan pakai pelembab. Jadi ambil kapas dan taruh pelembab kita dan bisa digosokkan di sepatu ataupun tas kulit dan diangin-anginkan. Dan yang kedua bisa juga pelembab. Jadi kalau nggak cocok di wajah, belum tentu ya nggak cocok di kulit ya bunda. Jadi bisa digunakan sebagai pelembab di bagian kulit tubuh kita. Oke, yang kedua kita masuk pada produk serum. Kalau yang kedua yaitu serum. Kalau serum nggak cocok jangan dibuang juga. Sayang juga kalau dibuang, sudah mahal belinya. Yang pasti serum pasti di atas ratusan juga ya. Dan bisa digunakan buat telapak tangan kita dan di tumit kita atau di bagian kaki-kaki kita lah, di bagian jari-jari kita atau bagian jari-jari kaki itu bisa digunakan. Jadi pemakaiannya itu pada waktu malam hari. Jadi biasanya kulit itu terasa lembab banget. Aku pernah coba ya bunda itu. Cuman sayangnya kalau kita mau pakai serum di bagian telapak kaki dengan di bagian tumit kita dengan telapak tangan kita itu sayangnya terlalu mahal ya. Jadi sayang juga untuk digunakan itu. Jadi kalau misalkan nggak cocok ya bisa digunakan untuk itu. Dan yang ketiga, bagaimana kalau misalkan ya kita punya bedak tabur yang nggak cocok, itu jangan dibuang juga, bisa digunakan sebagai dry shampoo. Maksudnya dry shampoo di sini bukan dipakai untuk pada waktu kita mandi ya bunda ya. Jadi kita bisa pakai taruh di bagian kulit kepala kita dan kita gosok terus kita sisir. Kita dimanfaatkan untuk sebagai menghilangkan lepek di bagian rambut kita. Terus yang keempat yaitu foundation. Nah kalau foundation nggak cocok juga jangan dibuang. Ada berapa alternatif. Yang pertama, foundation yang terlalu gelap bisa kita beli untuk foundation yang warnanya lebih terang. Jadi kita campurkan. Misalnya kita ambil yang 03 ternyata terlalu gelap. Nah kita bisa beli yang 01-nya, kita campurkan. Jadilah satu foundation yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Terus bagaimana sebaliknya jika foundation kita terlalu terlalu terang. Nah misalnya kita pilih nomor 1 itu terlalu terang banget, jadi kita bisa beli yang nomor 3, kita campurkan juga dan jadi juga hasil foundation kita yang kita inginkan. Yang kedua, penggunaan foundation yang bisa digunakan yaitu bisa kalau misalnya terlalu gelap, itu bisa kita pakai sebagai kontur di wajah. Terus bagaimana kalau yang terlalu terangnya bisa digunakan sebagai concealer ya, seperti itu. Terus yang kelima, lipstick. Bagaimana kalau lipstick kita nggak bisa digunakan lagi? Nah kalau lipsticknya misalnya patah ya nggak bisa digunakan lagi, ya simpan saja. Bisa kita gunakan sebagai blush on, ataukah pemilihan lipstick kita nggak sesuai yang kita inginkan. Biasanya ya kita beli, ternyata warna lipsticknya yang datang nggak sesuai dengan yang digambar. Itu bisa digunakan untuk di bagian pipi sebagai pemerona pipi. Jadi digunakan setelah pemakaian foundation. Jadi kita tap aja di bagian pipi kita, terus kita tacap pakai bedak. Jadi itu bisa digunakan sebagai blush on dalam. Setelah itu baru kita tacap lagi pakai blush on. Jadi bagus juga pemakaian lipstick ini karena bisa membuat blush on kita itu lebih kelihatan tahan lama, seperti itu. Oke, bagaimana kalau eyeshadownya? Eyeshadow nggak cocok juga jangan dibuang, ataukah biasa eyeshadow pecah ya, biasa anak-anak kan nggak sengaja ya kasih pecah. Nah bagaimana kalau eyeshadow kita yang sudah pecah nggak bisa digunakan lagi? Campurkan ke top coat, itu sejenis campuran pada kutex, itu bisa digunakan dicampur dan menghasilkanlah warna kutex yang cantik. Terus bagaimana lagi untuk pomade yang kering? Nah pomade kering seperti ini pomadeku udah kering banget ya. Kita cobalah kalau yang pomade ini, kita campurkan baby oil ke pomade. Nah ini baby oil ya, aku pakai baby oil dari Pigeon. Kita campurkan dan kita aduk. Pomade paling susah ya kalau pomade ini, harus terus dipakai karena kalau nggak dipakai itu bisa saja dia kering. Tapi jangan dibuang, bisa dicampur lagi, dijadikan satu lagi, jadi nanti warnanya akan menyatu lagi. Sayang juga kalau pomade-nya dibuang kalau sudah kering. Pomade memang begitu, dia agak sedikit kalau nggak terpakai. Oke, ini sudah selesai aku campurkan, jadi lumayan ya dia lembab kembali. Nah ini ya, dan ini hasilnya. Dibiarkan saja, ditutup lagi, nanti dia akan merata.
dia nanti akan melembab dengan sendirinya. Setidaknya tidak seperti tadi ya. Tadi kan kering banget ya Bunda ya. Sekarang ini lihat nih. Kan seperti itu. Jadi bisa digunakan lagi. Pakai ambil baby oil aja, dituang sedikit secukupnya sesuai dengan kebutuhan, terus bisa dicampur. Oke, selanjutnya bagaimana dengan face paper? Face paper biasa digunakan untuk mengurangi kelebihan minyak di wajah kita. Nah, biasa kan ada juga face paper yang kita nggak cocok. Jadi jangan dibuang juga. Face paper bisa digunakan pada face bibir. Jadi face bibir kita ditempel aja di pada bibir sebelum pemakaian lipstik. Itu bisa membantu lipstik kita tahan lama dan tidak mudah luntur. Oke Bunda, itu aja dari saya. Jadi jangan dibuang ya produk-produk yang memang nggak cocok, bisa digunakan seperti yang aku ceritakan. Oke Bunda, demikian tadi review saya. Semoga bermanfaat bagi Bunda semua dan tunggu saya di video berikutnya. Kita akan baking. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat buat keluarga tercinta. Semoga selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Amin. Bye bye Bunda. Sampai jumpa.